ini sedikit intermezzo nih. Bib, jangankan celana di atas mata kaki. Saya mah nih, sepatu juga di atas mata kaki nih. Silakan Kang Maman. Jadi gini, yang terpenting itu sebenarnya bukan Arab, Barat, Jawa, Sunda, Makassar, Bugis dan lain sebagainya. Tapi Anda ke Indonesiaan atau ke Arab-Araban. Jadi kalau Anda... Bentar, kalau Kang Maman ke kanak-kanakan. Jadi kalau ada orang Indonesia yang atas nama Islam kemudian dia ke Arab-Araban, saya mau tegaskan hari ini bahwa saya orang Arab ingin ke Indonesiaan karena Islam. Dan itu karena Islam. Tapi tetap pasangannya yang dipilih orang Arab juga. Sebenarnya masakannya kalian nggak apa-apa makan asalkan siapkan bawang gitu. Karena darahnya takut naik. Jadi dan saya pernah ditanya mungkin nggak orang Arab itu vegan? Wah nggak mungkin gitu lah ya. Jadi terkait pertanyaan tadi begini. Identitas itu penting, tapi dalam posisinya sebagai identitas itu sendiri. Harus memahami identitas sebagai sebuah identitas. Bukan nilai, latar belakang atau tujuan. Karena kenapa? Karena gini, Nabi mengajarkan, khususnya dalam kaitannya dengan hukum, bahkan fashion gitu. Nabi mengajarkan fashion tertentu yang itu menjadi identitas umat Islam sekarang. Misalnya saya kasih contoh yang simpel saja lah, celana cingkrang. Celana di atas mata kaki. Itu Nabi mengajarkan, angkatlah celanamu sampai di atas mata kaki. Tapi apa nilainya? Apakah pada identitasnya Nabi ingin mengunggulkan, orang Islam identitasnya adalah mengangkat celana? Enggak, karena Islam itu kualitatif tidak kuantitatif. Islam itu adalah sebuah nilai, bukan fashion, bukan bentuk, bukan apapun. Karena itu segala bentuknya diterima oleh Islam. Dan ketika masuk Islam tidak berubah bentuk. Islam itu nilai, menutup aurat dalam fashion itu adalah Islam. Menutup auratnya dengan apapun, sarung, jubah, celana dan lain sebagainya itu tergantung budaya. Makanya saya bilang Anda dihargai di Islam. Karena itu Allah katakan sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim. Allah tunjukkan ayat-ayatnya bukan hanya di Quran tapi di alam semesta dan diri Anda masing-masing. Tanda Allah itu, ayatnya Allah itu ada pada diri Anda, bukan hanya di Quran. Karena itu man arafa nafsa, kata ulama, arafa rabbah. Siapa yang bercermin dan merenungkan dirinya, dia akan seperti membaca Al-Quran, dia akan menemukan Tuhan di dalam diri dia. Jadi Anda sangat dihargai dalam Islam. Sehingga jangan kemudian karena Islam Anda berubah bentuknya. Anda coba pelajari apakah identitas yang diajarkan itu adalah identitas yang dibuat untuk kemudian membedakan antara kita dengan yang lain. Ternyata enggak. Misalnya kenapa disuruh cingkrang? Nabi katakan karena dulu kalau celana di bawah mata kaki itu simbol kesombongan. Dulu. Kalau sekarang itu mungkin tas Hermes dan lain sebagainya mungkin. Sehingga kalau sekarang hadisnya bunyinya jangan pakai tas Hermes. Dan itu ada ayatnya, Anda tidak boleh mempertontonkan perhiasan secara sombong, itu ada ayatnya. Nah maksudnya kata Nabi, agar Anda terlatih tidak sombong, maka angkat celana Anda. Agar gak ada identitas yang akan Anda sombongkan. Karena hukum seringkali menjadi identitas yang Anda sombongkan. Makanya orang lebih suka berislam secara hukum. Karena kalau Islamnya secara hukum akan beda dengan yang lain. Akan beda dengan non-muslim kalau pakai hukum. Karena kita setiap hari dan paling tinggi pada hari Jumat, mereka hari Minggu misalnya yang Kristiani. Pasti akan beda, bentuk sholatnya juga beda. Semuanya beda, makanya. Tapi kalau kebaikan itu sama. Makanya Allah katakan, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah Anda dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Kebenaran itu, maaf, kayak pakaian dalam itu. Anda perlu pakai, tapi gak usah tunjukkan ke dalam. Keluar, gak usah Anda tunjukkan keluar, Anda tunjukkan ke dalam gimana. Jadi gak usah tunjukkan keluar. Jadi tapi Anda harus pakai gitu. Kalau enggak bahaya. Nah,
Jadi perlombaannya dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Karena kebenaran itu sangat pribadi dan itu sangat sensitif bagi kita. Nah, identitas itu bukan itu, tidak sombong. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi, Nabi saya ini kadung sudah fashionnya di bawah mata kaki. Kamu sombong nggak ketika memakai kata Nabi? Enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Makanya Anda yang nggak cingkrang ya nggak apa-apa, Nabi memperbolehkannya. Atau yang lain itu kalau sholat, saya kemarin ditegur oleh seseorang, ini serius. Sholatnya karena saya nggak mepet kaki saya dengan dia. Harus pepet kata dia. Oke, saya pepetin aja ke dia. Saya pepetin aja. Tapi coba Anda bayangkan, apakah yang dimaksud Nabi adalah sebenarnya identitas pepetnya kaki Anda dengan kaki sebelah Anda dalam sholat? Tidak. Nabi mau mengajarkan bahwa kamu berjamaah jangan hanya saat sholat. Saya didik kamu berjamaah saat sholat bergandengan tangan, tapi di luar sholat pertahankan kejamaahan itu, persatuan itu. Jangan bersatunya cuma saat sholat, saat urusan beda pendapatan, bertengkar kita. Beda pendapatan bukan beda pendapat. Karena seringkali perbedaan pendapat itu gak membuat kecurigaan atau pertengkaran. Tapi kalau perbedaan pendapatan. Nah ini masalah nih. Masalah itu, hati-hati. Jadi tidak terletak pada identitas itu sendiri sebenarnya. Semuanya ada nilai yang ingin diajarkan. Sehingga gak perlu menganggap, oh kalau berpakaian begini lebih tidak islami. Gak ada. Gak ada kuantitas Islam. Gak ada identitas Islam itu gak ada. Yang penting selama mengajarkan kepada nilainya baru itu. Kemudian yang kedua, Habib. Apakah Habib itu sebuah identitas? Bagi saya tidak. Habib itu artinya tadi sudah disinggung sama Pak Haidar. Itu adalah artinya kekasih. Sehingga syarat utamanya adalah mencintai dan dicintai. Kalau dia tidak mencintai dan tidak dicintai, maka dia tidak sah sebagai Habib. Makanya cinta itu harus menjadi nilai utama dari seorang Habib. Dan karena itu Anda jangan anggap ini kebanggaan bagi saya, enggak. Saya melihat ini sebagai tanggung jawab loh. Dan ini bahkan sejak SD, sejak TK. Dan ini bisa jadi, saya baru menikmati ini sekarang gitu. Dulu ini menjadi sumber bully. Iya, saya di SMP negeri dulu, masuk siang, kalau asar itu sholat bersama. Itu kalau saya gak sholat atau sholat gak ngimami, Habib kok gak sholat ya tadi. Habib kok gak ngimami. Itu beban dan menurut saya itu lebih benar daripada sekarang. Saya melihat ini sebagai sebuah tanggung jawab. Sebagaimana Anda seharusnya melihat misalnya kerudung gitu. Itu sebagai tanggung jawab. Kalau pakai kerudung ya malulah kalau bertingkah tidak islami. Misalnya seperti itu. Tidak dilihat sebagai identitas, sebagai kebanggaan dan lain sebagainya. Karena itu kalau itu dilihat sebagai tanggung jawab, maka yang terbentuk adalah pribadi yang islami tadi. Bukan pribadi yang hanya membanggakan Islam sebagai sebuah identitas. Itu Kang.